keluarlah dari Indonesia, jika tidak tahu burung Garuda, karena burung ini adalah lambang negaranya. Gambarnya sudah terpampang di dinding rumah sejak pertama saya membuka mata, hingga sekarang gambar itu masih berdiri tegap di sana. Bisa dibilang, satwa pertama yang saya kenal, dari sekian banyak jenis satwa yang ada di Indonesia. Salahkah saya, memimpikannya suatu hari melihatnya terbang di alam bebas? Dengan kokoh sayapnya, kuat cengkeraman kukunya, tajam matanya dan semua bagian tubuhnya yang gagah perkasa. Tapi semua itu hanya mimpi. Berkali-kali saya lontarkan pertanyaan kepada guru sekolah, apakah burung Garuda itu ada? Atau hanya lambang belaka? Rupanya tidak satupun yang memberi jawaban pasti. Sayang sekali, sebagai negara gudangnya satwa, memiliki lambang negara yang fiktif. Oleh karena itu, marilah kita telusuri. 1. Garuda Pancasila. Burung Garuda yang kita kenal sebagai lambang negara Indonesia, memiliki makna di setiap sudut tubuhnya, kesemuanya merupakan rumusan dari bangsa Indonesia sendiri. Bulu-bulu pada sayapnya berjumlah 17, jumlah tersebut melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Bulu-bulu leher berjumlah 19, digabung dengan jumlah bulu paha 45, jumlah tersebut melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Bulu-bulu di ekornya berjumlah 8, jumlah tersebut melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pertahanan, burung Garuda mengenakan perisai yang dikalungkan di dadanya. Pada perisai tersebut bergambar 5 simbol butir-butir Pancasila, yaitu 1. Bintang, simbol dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin, persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua cakarnya dengan kuat mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oh my god, ini benar-benar sebuah lambang negara yang sempurna. 2. Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana adalah sebuah patung raksasa terbesar ketiga dunia yang ada di Pulau Dewata Provinsi Bali, tepatnya di daerah Badung, sekitar 15 menit perjalanan dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Patung ini dibangun tahun 2018 dengan tinggi 120 meter. Berkunjung ke Bali, tidak lengkap rasanya, jika melewati yang satu ini. 3. Dewa dalam mitologi. Dalam mitologi agama Hindu, Garuda merupakan manifestasi dari dewa, sebagai kendaraan Dewa Wisnu yang termasuk dalam Trimurti. Garuda digambarkan berkepala putih, bersayap kuning emas dan bertubuh manusia. Karena ini mitologi, jadi tak mungkin kulanjutkan pencarian di sini. Sudah 3 tempat saya datangi, tak satupun yang menunjukkan hasil. Kembali mengulang pertanyaan saya, apakah burung Garuda memang tidak ada? Kenapa memilih burung Garuda sebagai lambang negara? Kenapa tidak satwa lain yang ada di Indonesia? Pada tanggal 10 Januari tahun 1950, dibentuklah Panitia Teknis Sayembara Perancangan Lambang Negara, dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder, dengan susunan Panitia Teknis Muhammad Yamin sebagai Ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbacaraka sebagai anggota. Sayembara berlangsung. Terpilihlah 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR ialah rancangan Sultan Hamid II. Sementara itu, karya M. Yamin ditolak lantaran dalam sketnya menyertakan sinar-sinar matahari yang dinilai berbau Jepang. Rancangan Sultan Hamid II sebagaimana yang kita lihat sekarang, setelah mengalami penyempurnaan, sebagai burung Garuda Pancasila. Pada sketsanya, Sultan Hamid menggambar burung elang, berkalung perisai di dada, lengkap dengan 5 simbol butir-butir Pancasila dan kedua cakar mencengkeram pita Bhinneka Tunggal Ika. Setelah mengalami penyempurnaan, untuk ditetapkan sebagai lambang negara, entah disengaja atau tidak, ada perubahan bentuk gambar dilakukan, yaitu di bagian kepala bagian belakang, yang tadinya polos menjadi berjambul.
Jambul yang melengkung ke atas di bagian belakang kepala, mematahkan gambaran bentuk kepala elang pada umumnya. Sehingga muncullah anggapan bahwa burung Garuda yang sebenarnya itu tidak ada. Tunggu dulu, mungkin jalan-jalan kita kurang jauh. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 menetapkan elang Jawa menjadi satwa langka nasional serta memasukkannya ke dalam daftar satwa yang dilindungi. Dengan tegas, keputusan itu diterbitkan dengan dua alasan. 1. Populasinya yang semakin menurun. 2. Elang Jawa diketahui memiliki kemiripan dengan burung Garuda, lambang negara Indonesia. Dengan kata lain, burung Garuda yang dimaksud adalah elang Jawa itu sendiri. Deskripsi yang sama antara burung elang Jawa dengan lambang negara mungkin tidak disadari oleh si perancangnya sendiri. Akan tetapi, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur, keajaiban itu terjadi. Kabar buruk, bicara lebih lanjut tentang elang Jawa, populasinya sekarang berada pada tingkat yang kritis. Terlepas dari eksploitasi tanah tempat tinggal dan penangkapan yang tidak bertanggung jawab, burung elang Jawa juga memiliki tingkat produktivitas yang tergolong buruk. Induk elang Jawa baru dapat bereproduksi dalam rentang waktu selama 2 tahun sekali. Itu pun dari beberapa telur yang dihasilkan, hanya 1 telur yang bisa bertahan hidup. Keputusan